Mobil saat ini sudah menjadi kebutuhan utama kebanyakan masyarakat Indonesia. Tapi sayangnya walaupun begitu, taraf ekonomi masyarakat Indonesia belum sepenuhnya merata. Yang berarti tidak semua orang yang membutuhkan mobil sanggup membeli mobil baru. Karena mau bagaimanapun, harga mobil baru saat ini sudah cukup mahal, bahkan terlampau mahal untuk sebagian besar orang Indonesia. Dengan harga mobil baru yang cukup mahal, alternatifnya adalah tentu aja kita bisa membeli mobil bekas. Mobil bekas tentu aja lebih terjangkau dan hemat di kantong jika kalian pintar memilihnya. Namun selain harga mobil itu sendiri yang terjangkau, pajak tahunannya pun bisa dibilang cukup terjangkau. Misalnya, mobil yang harga awalnya di kisaran 200 jutaan dan ketika sudah berumur 10 tahun, biasanya pajak mobilnya cuma ada di angka 2,6 sampai 2,8 juta rupiah. Tapi ini tergantung daerah dan tergantung tipe mobil. Namun walaupun begitu, rata-rata masih tetap di bawah 3 juta rupiah. Kasarnya ini adalah harga yang masih masuk akal untuk di negeri kita. Walaupun kalau mau dibandingkan dengan Malaysia, pajak mobil Indonesia mahal banget. Tapi hal ini sudah kita anggap wajar aja. Iya kan? Jadi ya terkadang membeli mobil bekas yang sudah berumur kurang lebih 10 tahun kita bisa menghemat pajak tahunan dari mobil tersebut. Namun yang mengejutkannya adalah beberapa waktu lalu tiba-tiba ada kebijakan baru mengenai pajak mobil ini yang bernama Opsen. Dan Opsen ini ketika diperkenalkan, banyak media yang bilang kalau pajak mobil akan naik sebesar 66%. Namun pihak pemerintah bilang kalau Opsen tidak mempengaruhi apapun sehingga harga pajak akan tetap sama atau bahkan bisa turun. Namun apakah iya? Mengingat beberapa kejadian belakangan ini banyak orang yang kaget pajak kendaraannya naik cukup drastis. Misalnya jika dilihat dari berita ini. Jadi ada seorang warganet yang bernama Yulis Gavin ingin membayar pajak. Pajak tahunan dia biasanya sekitar 3 jutaan aja, dan diketahui mobil dia adalah Suzuki R3. Namun ketika ingin membayar pajak ketika Opsen ini diberlakukan, tiba-tiba ada biaya tambahan Opsen PKB pokok sebesar 2 juta, yang berarti lagi harga pajak yang harus dibayarkan sekitar 5 juta rupiah. Selain itu teman saya juga beberapa waktu lalu habis bayar pajak tahunan di daerah Jakarta, yang biasanya di 2,6 jutaan, namun ketika bayar pajak biayanya jadi 3,2 juta rupiah. Dan lagi-lagi hal ini karena adanya Opsen. Namun kenapa hal ini bisa terjadi? Katanya Opsen tidak mempengaruhi harga pajak. Sebelum itu kita harus paham dulu apa itu Opsen. Jadi Opsen atau opsional atau pungutan tambahan akan dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota terhadap pajak kendaraan bermotor alias PKB dan BBNKB. Dan dalam pasal 83 Undang-Undang 1/2022, Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari pajak terutang. Artinya, jika PKB terutang kendaraan adalah misalnya 1 juta, maka Opsen PKB-nya atau tambahan pajaknya adalah sekitar 660.000. Jadi, ya kalau dilihat dari sekilas, Opsen akan menambah beban pajak kalian. Namun kenapa harus ada Opsen di pajak yang sudah mahal ini? Alasan utamanya adalah untuk mengubah mekanisme pembagian penerimaan pajak antara provinsi dan kabupaten atau kota. Karena dalam sistem lama yang berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009, pajak kendaraan bermotor dipungut oleh provinsi, kemudian sebagian, sekitar 30%, baru diserahkan ke kabupaten atau kota. Untuk memperbarui sistem tersebut, Opsen diciptakan. Dan dengan Opsen, bagian kabupaten atau kota yang sebelumnya dibagi hasil dapat langsung memungut dari wajib pajak tanpa harus menunggu bagi hasil dari provinsi. Karena hal tersebut, Pemkab atau Pemkot punya kepastian penerimaan. Namun apakah Opsen ini benar-benar membuat pajak naik? Karena ketika diumumkan Opsen katanya tidak akan merubah nilai pajak. Sebenarnya nggak gitu, dan kita semua sepertinya agak salah kaprah, karena faktanya pemerintah mengklaim meskipun ada tambahan Opsen, tarif dasar PKB atau BBNKB akan dikurangi supaya beban total tidak melonjak. Ya itu teori awalnya, dan kalau kita mau tekankan di kata-kata pemangkasan dilakukan agar beban total tidak melonjak, sepertinya ini adalah udang di balik bakwan, yang mana Opsen bisa membuat pajak tahunan naik, dan kenaikan ini tergantung dari pemerintah kabupaten atau kota. Misalnya di beberapa daerah katakanlah Sulawesi Selatan, jika dilihat beban pajak dan Opsen PKB daerah sana mengalami kenaikan sebesar 10,67%, bahkan BBNKB juga ikut mengalami kenaikan di 16,20%. Jika ditotal semua, tentu aja hal tersebut membuat total pajak akan semakin mahal. Walaupun terkadang di beberapa daerah melakukan pemutihan atau diskon pajak sebagai kompensasi, tapi tidak semua daerah melakukan secara penuh, yang pada akhirnya beban tersebut tetap berasa. Ya gimana nggak berasa, jika di total kita sekarang harus membayar 7 komponen pajak yang berbeda. Yang pertama ada BBNKB, yang kedua ada Opsen BBNKB, kemudian ada PKB, Opsen PKB, SWD KLLJ, administrasi STNK, dan biaya admin TNKB. Ya, semakin bertumpuk itu pajak. Namun dari mana pajaknya bisa naik tiba-tiba?
Oke, kita hitung-hitung dulu. Misalnya sebelum ada opsen, jika nilai NJKB-nya sekitar 130 juta rupiah, maka PKB tahunannya ada di 1,5%, yaitu di angka 2 juta rupiah. Dan sebelum opsen, kalian hanya akan membayar itu aja di setiap tahunnya, dan setiap tahunnya nilainya akan turun terus. Namun ketika ada opsen, PKB-nya memang turun menjadi 1,2%, yang berarti nilai PKB-nya cuma ada di 1,6 juta rupiah. Namun kalian harus membayar opsen PKB sebesar 66%, yang mana jika ditotal ada di angka 1,56 juta rupiah. Dan jika ditotal semua setelah ada opsen yang biasanya kalian bayar cuma di 2 juta, langsung naik jadi 2.656.000 alias naik 33%. Tapi walaupun begitu, jika kita ngomongin mobil bekas, ada sedikit berita bagus. Walaupun biaya tahunannya cenderung naik, namun kalau kalian mau balik nama, berdasarkan penjelasan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, bea balik nama kendaraan bekas digratiskan dan BPNKB tidak masuk dalam objek pajak. Namun tetap harus ada biaya yang dibayarkan, misalnya penerbitan STNK dan BPKB baru. Oke lah kalau ini. Makanya penjualan mobil bekas saat ini sedang naik daun, sedangkan mobil baru ya stagnan. Bukan stagnan, malah menurun. Kenapa? Ya karena opsen ini menaikkan pajak mobil baru gila-gilaan, yang mana pajak BPNKB-nya bisa sampai puluhan juta rupiah. Ya, pajaknya bikin geleng-geleng kepala dan harga mobil naik gila-gilaan. Jadi kesimpulannya adalah, secara teori, opsen tidak dimaksudkan untuk menaikkan pajak, dan tujuan utamanya memang bukan itu, karena tujuannya adalah mengubah sistem bagi hasil pajak antara provinsi dan kabupaten. Tapi secara prakteknya, semua teori awalnya terbantahkan, karena kebanyakan orang merasakan kenaikan pajak. Walaupun secara logika ketika pajak pokok sudah diturunkan, namun ditambah opsen dan hasilnya harusnya netral alias tidak ada kenaikan, namun nyatanya tetap ada kenaikan. Dan hal ini bisa terjadi karena kalau kita lihat lagi nih, penurunan tarif pokok sepertinya tidak proporsional. Selain itu, NJKB masih juga disesuaikan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Jadi kasarnya, walaupun tarifnya seakan-akan sama, tapi basis pajaknya bisa jadi naik. Walaupun kalau kita mau lihat seksama lagi, sebenarnya kenaikan tidak terlalu signifikan, namun semua ini terasa signifikan karena kolom pembayaran pajaknya aja yang jadi banyak. Tapi mau bagaimanapun, opsen pajak memang membuat pajak tahunan yang seharusnya turun setiap tahunnya, ini malah bisa bikin bertahan di angka tersebut, atau naik walaupun tidak signifikan. Mungkin di beberapa daerah seperti Sulawesi mengalami kenaikan, tapi untuk beberapa kota besar kenaikannya masih terbilang oke. Walaupun ya sebenarnya nggak wajar sih, pajak tahunan kok naik, bukannya turun semakin tahun. Iya kan? Malu dong sama negara tetangga. Avanza aja pajaknya cuma 400.000, sedangkan di Indonesia bisa kebeli motor bekas. Gimana nih menurut kalian? Apakah ada yang kaget dengan kenaikan harga pajak tahunan ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.